Sidang Jemaat GKI Bethlehem yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Atas nama pribadi dan keluarga saya mengucapkan selamat Hari Paskah untuk semua jemaat. Hari ini kita akan merayakan Hari Paskah dalam suasana mirip-mirip seperti Paskah yang pertama. Para murid, para pengikut Yesus sedang dalam ketakutan, dalam kesedihan, dan juga dalam ancaman dari para penguasa. Mereka penuh dengan ketakutan. Sekarang juga kita sedang dalam suasana yang mencekam dengan adanya virus corona. Oleh sebab itu, perayaan Paskah tahun ini boleh dikatakan lain daripada yang lain, atau saya katakan mirip seperti suasana Paskah yang pertama, yaitu kebangkitan Yesus pada hari pertama minggu itu. Saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tema kita hari ini saya ambil dari satu frase dalam ayat 18, yaitu suatu ungkapan dari hati Maria yang berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Harapan saya, doa saya, kita dapat berkata seperti Maria berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Oleh sebab itu, kalau kita mempelajari teks ini, ada 3 langkah yang membawa Maria dapat berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Sekaligus mendorong kita dalam perayaan Paskah ini dapat juga berkata bahwa aku telah melihat Tuhan. Kata melihat di sini, melihat Tuhan di sini memang tidak persis sama seperti pertemuan Maria dengan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus selama 40 hari itu istimewa. Perjumpaan Yesus dengan orang-orang pengikutnya atau dengan para pengikutnya itu adalah perjumpaan yang istimewa. Kita tidak lagi mengalami secara kasat mata seperti itu. Tapi kata melihat di situ itu juga berarti berjumpa dengan Yesus, bertemu dengan Yesus. Oleh sebab itu saudara, dalam khotbah saya ini saya ingin jemaat dapat berkata, "Aku telah melihat Tuhan," atau "Aku telah berjumpa dengan Tuhan," atau "Aku telah bertemu dengan Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup itu." 3 langkah ini yang akan kita pelajari bagaimana Maria sampai kepada perkataan ini, "Aku telah melihat Tuhan." Langkah yang pertama kalau kita mempelajari sejarah hidup Maria ialah bahwa ia mengasihi Yesus sepenuh hati. Mengapa saya katakan sepenuh hati, saudara-saudara? Bahwa Maria itu mempunyai pengalaman bersama dengan Yesus selama Yesus di bumi ini. Pengalaman ini membawa dia semakin dekat pada Tuhan. Dan kecintaannya itulah yang membawa dia dekat pada Tuhan. Nah, kasihnya yang
sangat lekat pada Tuhan membuat dia mencari Yesus. Dikatakan pada hari pertama minggu itu, kita lihat misalnya ayat 11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kalau di dalam teks Injil lain dikatakan Maria dan perempuan-perempuan lain pagi-pagi hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur untuk mau mengurapi mayat Tuhan Yesus. Mengapa mereka pergi di situ? Itulah karena kasih mereka, pengalaman mereka bersama dengan Yesus selama Yesus di dunia ini membuat mereka dekat pada Tuhan. Dan dikatakan ia menangis dan menjenguk ke kubur itu. Ia ingin bertemu dengan Yesus. Dapat kita bayangkan memang suasana pada waktu itu, suasana dalam kesedihan. Suasana dalam ketakutan. Karena apa? Karena para penguasa baru saja menyalibkan Yesus. Para musuh-musuh Yesus baru saja menyalibkan Yesus dan mencari murid-murid atau pengikut Yesus untuk juga dihakimi. Oleh sebab itu mereka dalam suasana ketakutan. Tetapi ketakutan itu tidak membuat Maria, situasi itu tidak membuat Maria untuk berhenti mencari Yesus. Itu sebabnya saya katakan bahwa pengalaman bersama Yesus membuat dia semakin dekat dan semakin mengasihi Yesus. Tentu Maria dan teman-teman yang lain sangat kecewa. Ya. Sangat kecewa karena merasa kehilangan. Ya. Mereka mengingat penderitaan Yesus. Mereka mengingat kesedihan yang dialami oleh Yesus di kayu salib. Mereka mengingat kematian guru yang mereka cintai itu. Mereka juga mengingat orang yang telah membebaskan mereka dari dosa, dari roh jahat, khususnya Maria. Pengalaman inilah yang membuat dia, khususnya Maria, semakin dekat dan semakin mengasihi Yesus. Dan pengalaman ini juga yang membuat dia mencari Yesus. Pengalaman ini membuat dia mencari dan menangis karena ingin bertemu dengan Yesus. Yesus bertanya kepada Maria, "Mengapa engkau menangis?" Yesus tahu Maria dalam tangisan. "Siapa yang Anda cari?" Katakan pada Tuhan Yesus. Itulah sebenarnya dialog daripada antara Maria dengan Yesus. Yesus ingin memberikan kepuasan kepada mereka yang mengasihi dia, kepada mereka yang mencari dia. Kebangkitan Yesus menjawab kepedihan, kesusahan, penderitaan, dan ketakutan para murid. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sekarang juga sedang dalam suasana yang mencekam, suasana yang menakutkan oleh karena virus corona, yang membuat kita ketakutan berkomunikasi dengan orang lain, membuat kita susah untuk bertemu, berbakti bersama. Nah, ini membuat kita memang selalu membawa kepada ketakutan. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk berfokus pada Tuhan, mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sehingga kita melihat dalam suasana seperti ini kita bisa bertemu dengan Tuhan dan bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan bisa semakin dekat pada Tuhan. Itu langkah yang pertama, yaitu mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Kasih itulah yang membuat dia mencari dan mencari. Langkah yang kedua ialah Maria mendapat sapaan dari Tuhan. Kalau dalam 14 dikatakan di situ, setelah dialog antara Yesus dan Maria, Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup itu, ayat 14 dikatakan, sesudah berkata demikian, ketika Yesus menyapa Maria, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sapaan Yesus membawa Maria kepada suatu pertemuan, pengenalan akannya Yesus. Siapa yang datang yang menyapa Maria itu? Dia tahu bahwa sapaan itu adalah sapaan khusus dari Tuhan Yesus. Tuhan menyapa Maria dengan nama, dengan lebih spesifik lagi di sini, Maria. Rupanya sapaan inilah yang menjelipkan mata Maria sehingga dia mengenal siapakah yang berbicara dengan dia itu. Sapaan Tuhan di pagi hari itu, kata-kata Tuhan di pagi hari itu membuat dia
mengenal, mencelikkan matanya bahwa orang yang berdiri di belakangnya adalah orang yang dicari, orang yang dikasihi, orang yang bukan lagi orang yang mati di kayu salib, tapi orang yang sudah bangkit dari kematian. Sapaan inilah yang mempersiapkan hati Maria untuk mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan. Yesus berfirman, Yesus berkata kepadanya bahwa ia ingin lebih dekat kepada orang yang mengasihi dia, bahkan membuka hati mereka untuk semakin dekat padanya. Kata-kata Yesus inilah yang membuka, yang mencelikkan mata Maria sehingga dia mampu melihat Tuhan yang bangkit itu, mampu bertemu dan mengenal Yesus yang hidup itu. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari bahwa seperti kedua murid yang berjalan ke Emmaus dalam Lukas pasal 24, kita menemukan di situ bahwa selama perjalanan dua murid itu tidak mengenal siapa yang ada bersama-sama mereka. Karena apa? Karena mata mereka belum dicelikkan, belum mengerti tentang kebangkitan itu, belum mengetahui sepenuhnya tentang kebangkitan itu. Tetapi setelah Yesus berbicara dengan mereka, lalu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal siapa Yesus. Itu artinya bahwa memang Tuhan sendiri yang mencelikkan mata orang untuk dapat melihat siapakah yang menyapa dia itu, siapakah yang bertemu dengan mereka itu. Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan sendiri yang mampu membukakan mata kita untuk mampu melihat kebangkitan itu. Saya ingin mengajak jemaat juga pada saat sekarang ini, dalam suasana yang sangat sulit kalau boleh dikatakan bagi seluruh dunia, bahwa saya rindu supaya kita masing-masing berdoa, Tuhan mampukan saya untuk melihat kuasa kebangkitan itu. Mampukan saya untuk melihat Yesus yang sudah hidup, Yesus yang bangkit itu. Bukakanlah mata saya supaya tahu apa makna kebangkitan itu dalam suasana yang sulit ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita perlu mengerti kematian dan kebangkitan Yesus memampukan kita untuk dapat melihat siapa Yesus yang sesungguhnya. Langkah yang ketiga, Maria memperoleh kuasa kebangkitan, ayat yang ke-18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dari langkah pertama ke langkah kedua masih meningkat ke langkah yang ketiga. Dia yakin bahwa yang berjumpa dengan dia itu adalah Yesus. Yesus yang sudah hampir 17 kali menceritakan tentang kematian dan kebangkitannya selama sebelum disalib. Dan perjumpaan dengan Yesus, sapaan Yesus, membuat dia mengenal dan berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang yang percaya akan bahwa Yesus sudah bangkit. Mudah bagi kita untuk berkata Yesus sudah bangkit. Tapi tidak mudah untuk kita mengenal, berjumpa dengan Yesus yang hidup itu. Tidak mudah untuk kita bertemu dengan Yesus dalam suasana yang sulit seperti ini. Dalam tragedi, dalam kesulitan, itu bisa membuat orang susah mengenal Yesus. Tetapi dalam suasana seperti Maria Magdalena ini, dalam tragedi dan kesulitan itu, perjumpaan dengan Yesus, sapaan Yesus, kasih Maria kepada Yesus memampukan dia dapat berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Dan perjumpaan dengan Tuhan yang sudah bangkit itulah yang memberikan dia mengetahui atau mengenal kuasa kebangkitan itu. Kita coba melihat lagi Lukas pasal 24 ayat 31. Di situ dikatakan ketika mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Tuhan membukakan mata mereka untuk mengenal siapa Yesus. Kuasa kebangkitan itulah yang memampukan membuka hati mereka, membuka mata mereka untuk mengenal siapa Yesus. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal 15, Rasul Paulus berkata bahwa kuasa kebangkitan itulah yang membawa Paulus untuk mampu berjumpa dengan Yesus, untuk bertemu dengan Yesus. Kita tahu bahwa oleh kasih karunia, maka kita beroleh kuasa kebangkitan. Kita beroleh
dan dapat berkata, aku telah bertemu dengan Tuhan. Aku telah berjumpa dengan Tuhan. Itu semata-mata hanya kasih karunia Tuhan. Dan karena kuasa kebangkitan. Seperti Paulus, pendosa yang bertobat, bertemu dengan Yesus dan diselamatkan. Dan yang menarik di situ, saudara-saudara, bahwa terjadi pertobatan total dalam kehidupan Rasul Paulus. Ia tidak menyia-nyiakan karunia itu. Tuhan mau berlaku hal seperti itu juga kepada kita sekarang ini. Bahwa Dia ingin memberikan kasih karunia kepada kita masing-masing untuk mengenal, untuk membawa kita, untuk membuka mata kita, untuk mampu berkata, aku telah melihat Tuhan. Itulah salah satu kuasa kebangkitan yang diperoleh oleh orang percaya. Bahwa kita sekarang hidup dalam suasana, hidup dalam lingkungan, hidup dalam sejarah di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam suasana apapun, termasuk juga dalam suasana yang mencekam sekarang ini dengan pandemi ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama ialah kita dapat berkata bahwa aku telah berjumpa dengan Tuhan, aku telah melihat Tuhan dalam suasana yang mencekam sekarang ini. Dalam pandemi COVID-19, kita dapat berkata bahwa kita mencari Tuhan. Kita dapat berkata, aku ingin berjumpa dengan Tuhan. Karena itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kuasa kebangkitan itu mampu menghilangkan ketakutan dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan itu mampu membangkitkan semangat kita, sama seperti para murid. Seperti yang saya katakan dalam awal-awal tadi, suasana kebangkitan yang pertama tidak jauh berbeda dengan suasana sekarang ini. Ketika kita merayakan Paskah sekarang ini, kita merayakannya karena musuh yang kita lihat, musuh yang sekarang kita hadapi adalah musuh yang tidak kelihatan. Kalau pada Paskah yang pertama, musuh mereka adalah orang-orang, manusia yang bisa kelihatan. Tapi sekarang kita menghadapi musuh yang tidak bisa kelihatan. Ini sebenarnya lebih sulit. Tapi biarlah berita Paskah ini, berita bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup, membangkitkan semangat kita bahwa kita bisa. Kita mampu menjaga, kita mampu melawan. Ada banyak pertolongan yang diberikan kepada kita, baik oleh pemerintah maupun oleh ilmu pengetahuan. Salah satunya ialah misalnya dengan rajin, dengan disiplin mencuci tangan, dengan disiplin untuk menjaga jarak, dengan disiplin memakai masker, maka kita bisa melawan musuh yang kita tidak kelihatan itu. Musuh yang sulit sebenarnya. Kalau musuh yang kelihatan gampang, bisa buat strategi, bisa melawannya. Tapi musuh yang tidak kelihatan itu lebih menakutkan. Tapi saya ingin mengajak jemaat dalam suasana seperti sekarang ini menghadapi musuh yang tidak kelihatan, yang sulit itu dengan kuasa kebangkitan bersama dengan Yesus. Oleh sebab itu saudara-saudara, 3 langkah ini saya ajak untuk jemaat untuk mengalaminya. Yaitu yang pertama, mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Yang kedua, mendengar sapaan Tuhan. Yang ketiga, berdoa supaya kita mempunyai mata kebangkitan. Dan setelah itu kita akan beroleh kuasa kebangkitan itu. Kiranya Tuhan memberkati jemaat dalam suasana sekarang ini. Kita bersyukur karena Yesus yang kita sembah itu, Yesus yang telah bangkit itu mampu menjaga dan melindungi kita. Amin.